sobat full battery. Full charge. Kita sekarang lagi berada di salah satu mobil yang pendatang baru, yaitu VinFast. Ini VF5. VF5. Untuk saat ini ada di entry levelnya VinFast di Indonesia. Oh, ini yang paling murah. Paling murah. Harganya apal nggak? 200 jutaan yang sudah subscribe. Kayaknya nih kita mau bikin podcast singkat aja ya, karena kebetulan rutenya perjalanan kita juga sangat pendek, dari Chase Plaza ke Ayah Central, which is cuma beberapa meter lemparan batu. Dan kita belum bisa ngomong banyak soal mobil ini karena baru aja megang banget. Nah, tapi mungkin satu yang mau gue highlight sih mobil ini ya, selama ini kita Indonesia cenderung mengunderestimate Vietnam. Betul. Bahkan ya gue pernah kerja 5 tahun sama orang Vietnam gitu, bahkan 5 tahun lalu gue cuma ketika dengar Vietnam gue kebayangnya sama Tour of Duty, film perang Vietnam. Iya. Jadi memang ya apa ya, jadi memang kita menganggap Vietnam itu sebagai negara yang tertinggal, yang kuno. Betul. Tapi ternyata mereka sudah bisa bikin mobil dengan merek sendiri, bukan cuma produksi ya, bikin sendiri dengan merek sendiri. Itu bukannya ya. Sorry. Mungkin banyak yang bilang, oh Indonesia udah punya dengan Timor, kemudian SMK maksud lo. Cuma kan sebenarnya itu rebates gitu. Nah, atau Malaysia dengan Protonnya juga ada beberapa yang rebates kan sebenarnya dari brand lain gitu. Ya, dan kita memang sih kita mendengar beberapa hal soal VinFast ini ya, termasuk soal model bisnis mereka yang suka bikin mengumumkan bikin pabrik tapi nggak jadi segala macam. Tapi ya itu di luar bahasa kita kali ini ya, whatever happen, mereka serius loh bikin mobil. Ya ini gue anggap serius loh. Serius, dan mereka kemarin gue dengar berita mereka sudah berani bilang akhir tahun pabrik sudah beroperasi. Ya. Nah itu sih gila, kita nggak tahu karena kalau pabrik ini belum beroperasi mereka akan dapat pajak naik harga. Iya, gue juga kadang sering kan pernah wawancara beberapa orang VinFast lah, termasuk petingginya dari Mr. Pam San Chow itu, yang ketika dia bicara kadang terpikir kesampaian nggak ya gitu, yang dari dia punya charging sendiri V-Green, kemudian dia punya dia lagi bangun pabrik di Subang, kemudian dari line up-nya dari yang paling rendah VF5, E34 yang kalau lebih sering dilihat sebagai taksinya yang dipakai Green SM, kemudian naik lagi ada VF6, kemudian VF7, dan kemudian mau nongol lagi ya, yang paling unyu VF3 lupa. Itu laku banget. Itu yang paling laku menurut gua. Banyak banget. Dan ya dia masih sebenarnya di negaranya sana punya masih ada VF8 lah yang sedan, yang terbaru yang katanya lagi rame di Limo Green ya. Iya, 7 seaternya. Hati-hati M6 ya, hati-hati aja. M6. Iya, kita ngomong judulnya kayak biasa itu dong di Instagram. Siap pakai M6 kita ketir. Tapi yang jadi masalah adalah sama-sama negara ASEAN mereka bisa bikin line up gitu dan punya keberanian sampai main ke pasar Amerika Serikat. Iya, gitu. Makanya itu meskipun ya kalau ya ini yang kita lihat di sini adalah VF5, which is itu entry level dan satu model listrik pertama mereka ya di Indonesia. Iya, jadi betul. Memang kalau mau jujur sepintas sih kayak naik espresso. Ya. Iya kan? Atau zaman dulu ada Daihatsu Ceria. Ya. Atau Agi Ayala pertama. Ya. Ya apa ya? Kalau gue bilang kasar nyinggung nggak ya? Ya finishingnya tuh mentah, setengah matang, belum developmentnya masih belum gitu. Kalau nasi aron lah ya. Iya, tapi ya itu menurut gue ya itu adalah fase yang harus dilewati oleh semua pabrikan. Kita lihat Cina aja 10 tahun lalu masih dihina-hina loh mobil Cina. Iya. Wah, bener. Adalah cungkok whatever. Sekarang masih berani ngomong mobil Cina. Ya ini kita belum ngomong durability pemakaian ya, tapi secara produk mereka udah oke banget gitu, udah secepat kakak. Gila sih. Vietnam sih selama mereka nggak habisan napas, menurut gue tinggal nunggu waktu sih. Bener. Dan Indonesia dan mereka VinFast itu selalu bilang kita masih akan terus bermain di
mobil listrik murni. Makanya menarik sih ya, kita tunggu aja sih keseriusan mereka dan seperti apa. Nah, yang pasti kalau mobil ini ya menurut gue sih belum ya, sorry itu saya maaf ya, VinFast mobil ini belum. VF3 mungkin oke, tapi mobil VF5 ini belum. Tapi ya balik lagi ini harus ada untuk yang ya harus ada mobil gini dulu gitu loh ya. Ya yang namanya proses ada hancurnya dulu, nggak hancur sih, ada prototipe dulu, prototipe yang dikritik banyak orang. Kemudian ada improvement. Menurut gua gini, rasanya lumayan loh, rasanya nggak sampai nggak enak juga loh. Ya nggak sampai bilang gadget yang dikasih roda. Dan ini maksudnya masih mobil dan handling oke, itu memang ya masih belum solid ya, kayak bener mobil India espresso itu. Iya benar, espresso persis rasanya ya. Dan tapi kalau misalkan kita udah naik sedikit nih, bawa yang E34, gue pernah di beberapa kali nyobain E34, beda udah beda, apalagi bawa VF6. VF6 jauh lebih apa ya, improvementnya jauh lebih tinggi lagi. Bagus karena dia jauh di segmen kan dia. Sudah di segmen yang berdarah-darah, dan memang itu mobil yang bisa dikatakan udah driver oriented banget, driving oriented. Ya, gitu. Ini kan masih masih city car banget. Tapi emang dengan ukuran segini sih enak buat selap-selip ya. Ini kita coba nih, mudah-mudahan chargerannya ada nih di Aya. Iya, itu sih kalau pendapat tentang mobil ini. Dan sekilas menurut gua VinFast kalau ya benar tadi, kalau nggak masih napasnya kuat, bahaya. Iya, bahaya untuk akan berbicara banyak di pasar otomotif, terutama listrik. Iya. Dia bisa kasih harga murah. Ya. Dan yang paling menarik itu sebenarnya istilah subscription baterainya. Gue mau bahas itu tuh, karena dia berani untuk ngasih oke, lo beli mobil gue tapi tanpa baterai, lo tiap bulan bayar sewa baterai ya, kalau nanti ada baterai kerusakan bawa aja tinggal ganti. Jadi resiko soal baterai tadi ditanggung sama VinFast ya, bukan sama konsumen. Itu menarik karena baterai itu adalah momoknya mobil listrik yang bikin trauma. Jadi menarik juga ini kita lihat di dalam beberapa bulan ke depan, apakah subscription baterai ini menjadi populer di Indonesia dan jadi alternatif bagi orang yang takut dengan baterai, atau malah membebani VinFast secara keuangan. Kita nggak tahu karena cuma dia doang. Di China ada berapa dia malah kan nggak ada. Baterai itu. Ya. Subs baterai itu jadi kalau beli mobil VinFast itu yang pertama bisa beli putus. Maksudnya beli putus tuh ya udah beli total dengan harga yang lebih tinggi, tapi nggak harus bayar bulanan soal sewa baterainya. Sama yang subscription baterai itu. Nah menurut gue lebih menguntungkan yang kalau buat kita pengguna ya, lebih menguntungkan yang subscription, karena kita nggak pernah tahu mungkin penggunaan baterai atau kesehatan baterainya segimana sih, atau sampai mana, kan tiap orang penggunanya beda-beda. Dan mereka coba agresif ya, dealernya lumayan banyak ya. Untuk ekspansi agresif, bisa dibilang agresif. Yang paling ambisius sih menurut gua dari sisi charging dia coba untuk membangun 100.000 charging station itu kan. 10.000 atau 100.000. Padahal kita baru 4.000-an sekarang. Makanya dia punya itu, dan itu sih menurut gua menguntungkan dan juga salah satu strateginya dia untuk jualan mobil sebenarnya. Iya, karena itu yang menjadi ditakutkan orang kan. Dan kalau pakai mobil VinFast dengan aplikasi VinFastnya, kemudian charging itu ya gratis. Itu kan jadi ya orang juga tergiur sebenarnya kalau itu udah kejadian. Dan berbahaya juga, maksudnya berbahayanya itu dia akan bisa bicara banyak di pasar otomotif Indonesia dong, dengan tawaran yang gila-gilaan menurut gua. Makanya menarik ya. Jadi kita tunggulah gebrakan seperti apa, terutama nanti mobil 7-seaternya kita lihat bagaimana. Kita tunggu. Welcome VinFast, selamat bertempur di lautan Indonesia. Masih blue ocean sih, tapi nggak tahu.
Dan good job buat VF3-nya. Oke. Dan sampai berjumpa. Pendek saja hidup kita kali ini. Gue Adit, gue Rahman. Dadah.